Dijah menabung uangnya di sebuah koperasi sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 6%. Apabila setelah 6 bulan uang tersebut diambil, maka besarnya uang Dijah saat diambil adalah berapa? Nah, sekarang teman-teman, pertanyaan pertamaku, kalau kita baca nih ya, katanya dia menabung 2 juta dengan bunga 6%. Sebelum kita mulai mengerjakan, aku mau menyatukan suara kita. Coba teman-teman, bunga 6%. Sebenarnya makna dari bunga 6% itu apa? Apakah 6% per bulan, atau 6% per tahun, atau 6% per hari, atau apa? Menurut kalian itu apa teman-teman? Ayo. Kan di sini katanya cuman bunga 6%. Kita nggak tahu sebenarnya dia itu 6% per apa. Setuju ya? Karena emangnya beda ya kalau dia 6% per tahun dan 6% per bulan? Beda. Jelas beda kan? Kalau misalnya 6% per bulan, berarti per tahunnya kali 12. Tapi kalau misalnya 6% per tahun, kalau ditanya berapa per bulannya, bagilah 12. Nah, sekarang kita sepakati, kita satukan suara kita teman-teman. Kalau dikatakan bunga 6%, tapi tidak ada keterangan lanjutannya, dia per apa, maka dia sudah pasti selalu per tahun. Oke? Jadi misalkan juga teman-teman ngelihat sebuah iklan nih, sebuah iklan yang ada di misalnya di spanduk atau di internet gitu kan, dikatakan bunga 7%. Nah, kita bingung 7% itu apa maksudnya? Itu langsung asumsikan dia pasti 7% per tahun. Selalu seperti itu. Beda halnya kalau dibilang emang bunga 6% per bulan. Kalau dibilang bunga 6% per bulan, maka jangan asumsikan per tahun. Itu kita kayak ini ya, kayak mau melawan gitu kan. Nah, jadi yang paling benar adalah kalau tidak dituliskan, maka dia bunga 6% per tahun. Kemudian, dari sini, apa rumus yang kita pakai menjadi dasar kita setiap menjawab soal bunga seperti ini? Gampang banget, teman-teman. Hanya ada satu rumus. Hanya ada satu rumus yang kita pakai untuk menjawab soal tentang bunga. Apa itu? Kalau dulu aku menjawabnya, semoga nggak kecepatan ya. Kalau dulu aku menjawabnya seperti ini. Rumus yang kuingat hanya satu, yaitu bunga sama dengan Monas. Apa tuh maksudnya Monas? Seperti ini aja sebenarnya. Nah, M0 dikali N dikali A persen. Apa M0-nya, apa N dan apa A persennya? Kalau untuk bunga udah jelas ya, berarti kan yang kita dapat nanti berapa bunganya, berapa rupiah gitu dia maksudnya. Satuannya di sini adalah rupiah. Oke teman-teman, satuannya rupiah. Kemudian yang kedua, kita mau pengen tahu M0-nya itu apa, biar kita tahu apa yang kita masukin ke situ ya kan. Biar kita tahu nanti, oh masukin angkanya apa. Maka M0 itu adalah uang awalnya teman-teman. Uang awalnya. Kalau dia konsepnya adalah tabungan, berarti tabungan awal. Pada saat penyetoran di awal itu, dia dibikin berapa? Masukinlah dia ke M0-nya, teman-teman. Atau modal, boleh banget. Kalau teman-teman menganggap modal juga, boleh. Yang penting kalian pahami aja, modal, tabungan awal, uang awal, intinya di awal sebelum adanya bunga, sebelum nambah duitnya. Nah, sekarang kita masuk ke N. N itu apa teman-teman? N itu adalah durasi menabungnya atau periode menabungnya. Durasi menabung atau durasi menyimpan uang dan lain-lain. Tapi ingat, durasi di sini satukan satuannya teman-teman. Kita sepakati untuk satuannya harus kita buat selalu ke tahun. Oke? Untuk satuannya selalu kita buat ke tahun. Jadi misalnya dibilang di soal kita, durasinya adalah 17 bulan, maka bagilah dia 12. Biar jangan satuannya bulan. Misalnya dibilang, durasi menyimpannya adalah 12 bulan. Maka kita bikinlah 12 per 12 supaya satuannya tahun. Seperti itu ya, nanti lebih jelasnya masuk ke soal. Kemudian untuk A persennya ini teman-teman, udah jelas. Kalau ada persennya di belakang, berarti ini persentasenya kan? Persen bunganya lah. Persen bunganya. Satuannya apa? Tetap per tahun juga. Jadi, kalau misalnya di soal kita, bunganya itu dalam bulan, maka kita ganti dia jadi tahun. Oke, teman-teman? Kalau misalnya persen bunganya nanti dalam bulan, maka ganti ke tahun. Jadi di sini kita sepakati, yang paling penting, ingat rumusnya. M0 kali N kali A atau Mona. Kemudian jangan lupa saya pastikan semua satuannya sudah ke tahun. Biar bisa dikalikan. Nah, pertanyaannya, apakah rumus ini tetap untuk konteks soal ini? Aku nggak tahu. Coba kita lihat bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng sampai soal sebelumnya. Apakah memang bisa? Atau ternyata kalau enggak gitu kan, kalau enggak bisa gebukin aja aku langsung.
Oke, nah sekarang udah kita tahu teman-teman rumusnya apa, udah kita tahu juga apa yang dimasukin angkanya, maka sekarang tinggal kerjain aja. Kalau persennya per bulan, durasinya per bulan juga boleh nggak? Saranku teman-teman, satukan aja semua. Bikin tahun dengan tahun supaya kalian nggak bingung. Nggak sulit kok. Pertama, kita tulis dulu. Katanya dia menabung di koperasi sebesar 2 juta. Menurut kalian 2 juta ini apa teman-teman? Ayo, menurut kalian 2 juta ini apa? 2 juta adalah modal awalnya, benar. Kenapa modal awal? Karena pada saat dia menabung, awalnya teman-teman 2 juta. Belum ada kan tambah bunga di situ? Belum ada tambah bunga. Maka kita taruh 2 jutanya di posisi si M0-nya. Langsung aja masukin 2 juta. Gampang. Oke. Kemudian yang kedua, apabila setelah 6 bulan uangnya diambil, berarti 6 bulan ini kita bikin apa? Pastinya durasi. Durasi menabungnya adalah 6 bulan. Tapi teman-teman ingat, supaya teman-teman selalu konstan, semua soal pasti benar, maka ubah 6 bulannya menjadi tahun. Gimana cara mengubah 6 bulan ke dalam tahun? Gimana teman-teman? Caranya, ya benar, tinggal kita bagi 12. Bisa ya? Misal modal awal dibawa ke belakang. Bisa nggak, Kak? Maksudnya modal awalnya pindah ke sini. Ayo, menurut kalian gimana teman-teman? Boleh nggak aku pindahkan modal awalnya ini jadi di sebelah kanan dia? Tapi tandanya tetap perkalian. Jawabannya bisa. Karena 2 kali 3 sama aja dengan 3 kali 2. Sama-sama 6 hasilnya. Jadi kalau kalian bingung sama yang kayak gituan, coba pakai angka. Kalau memang sama, berarti boleh. Kalau ternyata beda, berarti nggak boleh. Gitu ya teman-teman ya. Kita balik lagi. 6 bulan tadi kita bagi 12, maka satuannya sekarang sudah tahun. Kenapa sudah tahun? Karena sudah dibagi 12. Oke. Kemudian teman-teman, 6%-nya, katanya bunganya 6%. Berarti kita masukinlah di sini kali 6%. Kan rumusnya Mona ya. Setengah kali 6% aja, Kak. Boleh. Kalau kalian mau tulis setengah kali 6%, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya aku tuliskan langsung di sini setengah kali 6%, percaya deh, nanti bakal jauh lebih banyak pertanyaan. Jadi kita pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah bisa langsung tulis setengah kali 6%, lebih bagus lagi. Nah, sekarang ada nggak yang bisa kita kecilkan? Ada. 6 dan 12 sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6 itu 1, 12 dibagi 6 adalah 2. Maka kalau mau dipanjangkan, jawabannya adalah jadi kayak gini dia. Ini tadi yang maksud teman kita itu. 27, 2 juta dikali setengah dikali 6%. Nah, inilah dia bunga. Oke teman-teman, selebihnya tinggal kalian menghitung sederhana aja. Tinggal kalian kali-kalikan aja teman-teman. Oke, kali-kalikan aja yuk. Apa yang bisa dikalikan? Ini bisa kan dicoret-coret. 2 dengan 2 juta ini kan jadi 1 juta. Setuju ya teman-teman? 2 dengan 2 juta dikali setengah itu jadi 1 juta. 1 juta dikali 6% itu jadi berapa teman-teman? 1 juta dikali 6% sama dengan 60.000. Misalnya ada yang bingung ya, dari mana tuh Kak perhitungannya? Aku bikin di sini dah. 1 juta dikali 6% itu tinggal coret-coret nolnya aja sebenarnya teman-teman. Di sini nolnya ada 2, matikan. Di sini nolnya ada 2, matikan. Sisa lah ini 10.000. 10.000 dikali 6, 60.000. Dapatlah kita bunganya 60.000. Kalau kita lihat di optionnya, kok nggak ada 60.000 gitu kan? Kok nggak ada jawabannya 60.000? Maka luangkan lagi teman-teman 5 detik untuk menjawab. Maka besarnya uang dijah saat diambil adalah sebesar. Berarti tinggal tambahkan aja. Modalnya awalnya berapa, ditambah bunganya. Otomatis kan misalnya kita logika aja sih teman-teman. Misal kita nabung 2 juta. Waktu kita ngambil nggak mungkin di bawah 2 juta kan. Pasti ada tambah bunganya. 2 juta ditambah 60.000 sama dengan 2.060.000.